Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Fitriana Salote. Perkenalkan, nama saya Fitriana Salote dengan NIM 9214201262 dari kelas A Akuntansi semester 3. Nah, di sini ada latihan soal terkait dengan materi revaluasi aktiva tetap. Nah, soalnya yaitu Amelia pada tahun 2017 membeli aset tetap berupa mesin dengan harga perolehan 400 juta rupiah. Mesin tersebut termasuk dalam aset kelompok 2 dan selama ini perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada awal tahun 2020, berdasarkan penilaian dari perusahaan jasa penilai yang diakui oleh pemerintah, nilai wajar dari mesin sebesar 600 juta rupiah. Nah, dari soal tersebut muncul pertanyaan, apakah perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi? Dari soal tersebut ada dua asumsi, yaitu yang pertama, perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal. Yang kedua, tahun 2015, perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar 1 miliar rupiah dan sampai tahun 2017 baru sebesar 500 juta rupiah yang dikompensasikan. Dan laba tahun berjalan diprediksi 200 juta rupiah. Nah, untuk menjawab dua asumsi tersebut, terlebih dahulu kita hitung dulu revaluasinya. Nah, diketahui harga perolehan mesin adalah 400 juta. 400 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya 150 juta. Nah, akumulasi penyusutan ini dihitung dari 400 juta kali 12,5% atau tarif garis lurus kelompok 2 sama dengan 50 juta per tahun. Karena sudah berjalan 3 tahun, maka akumulasi penyusutannya adalah 50 juta dikali 3 tahun sama dengan 150 juta. Nah, untuk selanjutnya, nilai buku mesin akan didapat. Nilai buku mesin itu hasil pengurangan dari harga perolehan dengan akumulasi penyusutannya. Maka nilai buku mesin adalah 250 juta. Nah, di sini kan dikurang 250 juta untuk nilai buku mesin. Nah, selanjutnya menentukan nilai revaluasi. Nah, nilai revaluasi ini ditentukan oleh perusahaan penilai, yaitu 600 juta. Nah, nilai revaluasi yaitu 600 juta. Berarti nilai revaluasi ini lebih tinggi dari nilai buku mesin. Karena nilai revaluasi yaitu 600 juta sedangkan nilai buku mesin yaitu 250 juta. Nah, nantinya akan muncul selisih lebih revaluasi yaitu 350 juta. Nah, jika sebaliknya, misalnya nilai revaluasi itu lebih kecil daripada nilai buku mesin, maka itu akan muncul selisih kurang revaluasi. Nah, karena di soal ini yang nilai revaluasinya lebih besar atau lebih tinggi dari nilai buku, maka muncul selisih lebih revaluasi. Nah, selisih lebih revaluasi ini dihitung dari nilai revaluasi 600 juta dikurang dengan nilai buku mesin 250 juta, yaitu dapat hasil 350 juta untuk selisih lebih revaluasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke nomor 1, yaitu jika perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal atau kondisi perusahaan laba. Nah, di sini sudah dibuat tabel di mana ada aktiva tetap, nilai buku, nilai revaluasi, selisih revaluasi. Nah, aktiva tetap sudah diketahui mesin. Nah, nilai buku untuk mesin sudah diketahui juga yaitu 250 juta. Nah, kita tulis nilai buku mesin 250 juta.
Nah, untuk nilai revaluasi juga sudah ditentukan 600 juta. 600 juta. Sekarang selisih revaluasi. Nah, selisih revaluasi kan juga sudah diketahui 350 juta, yaitu hasil dari nilai revaluasi dikurang dengan nilai buku, yaitu 350 juta rupiah. Nah, selanjutnya PPh final 10%. Itu didapatkan dari selisih revaluasi dikali PPh final 10%. Dapat selisih yaitu 35 juta. 35 juta pada PPh final 10%. Nah, selanjutnya di sini ada tabel, yaitu sudah ada revaluasi dan tidak revaluasi, dan juga laba, penyusutan mesin, penghasilan kena pajak, dan juga PPh badan 25%. Nah, untuk laba ini sudah diketahui baik revaluasi maupun tidak revaluasi. Nah, diketahui yaitu 200 juta rupiah. Tidak direvaluasi juga 200 juta rupiah pada laba. Nah, selanjutnya pada penyusutan mesin. Pada penyusutan mesin ini didapat dari harga perolehan atau harga revaluasi dikali dengan tarif. Nah, untuk revaluasi itu didapat dari 600 juta rupiah kali 12,5%, yaitu sama dengan 75 juta. Oke, 75 juta untuk revaluasi pada penyusutan mesin. Nah, sedangkan untuk tidak revaluasi didapat dari 400 juta rupiah dikali dengan 12,5%, yaitu sama dengan 50 juta rupiah pada penyusutan mesin. 50 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini didapat dari laba dikurang dengan penyusutan mesin. 200 juta dikurang dengan 75 juta, yaitu dapat 125 juta pada penghasilan kena pajak. 125 juta pada revaluasi. Kemudian untuk tidak direvaluasi pada penghasilan kena pajak, yaitu laba dikurang penyusutan mesin, yaitu 200 juta dikurang dengan 50 juta, dapat hasil penghasilan kena pajak yaitu 150 juta. Nah, selanjutnya untuk PPh badan 25%, yaitu hasilnya dapat dari penghasilan kena pajak 125 juta dikali dengan 25% pada revaluasi, yaitu hasilnya dapat 31.250.000. 31.250.000 direvaluasi. Nah, untuk pada tidak direvaluasi pada PPh badan 25%, yaitu 150 juta dikali dengan 25%, dapat hasil 37.500.000 rupiah. Nah, untuk tabel berikutnya yaitu apabila didapat berapa pajak terutang untuk PPh final, PPh badan dan PPh final, maka kita bandingkan untuk memilih apakah perusahaan itu melakukan revaluasi aset atau tidak. Nah, berikut disajikan berbentuk tabel untuk memudahkan. Nah, untuk revaluasi pada PPh final 10% yaitu 35 juta. 35 juta. Nah, untuk tidak direvaluasi pada PPh badan 25% yaitu 37 juta 500. Ribu rupiah. Nah, dari tabel ini kita dapat melihat berapa beban yang harus kita bayar
apabila kita menggunakan revaluasi. Dan berapa yang harus kita bayar apabila kita tidak melakukan revaluasi. Nah, dari tabel ini diketahui bahwa pajak untuk melakukan revaluasi itu lebih rendah dibandingkan dengan apabila kita tidak melakukan revaluasi. Nah, sehingga kita seharusnya memilih melakukan revaluasi dengan menghemat sebesar Rp2.500.000. Nah, sekarang kita masuk ke asumsi kedua, yaitu jika kondisi perusahaan rugi. Nah, apabila itu perusahaan ada dalam kondisi rugi, maka laba tahun berjalan itu bisa dijadikan pengurang kompensasi di tahun sebelumnya selama masih belum 5 tahun. Nah, dalam soal, karena tahun 2020 itu adalah tahun kelima, maka di tahun 2021 itu tidak lagi laba yang bisa dikompensasikan. Nah, apabila seperti itu, berarti perusahaan itu akan merugi sebesar 300 juta karena sisa 300 juta itu tidak bisa dikompensasikan, ya, atau dalam arti kata hangus. Nah, berikut tabelnya. Itu sudah dari tahun ke 2015 sampai 2020. Kemudian pada tahun 2015 itu mendapat rugi sebesar 1 miliar rupiah di tahun 2015. 1 miliar rupiah. Nah, sedangkan pada tahun 2016 di tahun selanjutnya yaitu dapat laba sebesar 80 juta rupiah. Nah, di tahun 2016 ini mendapat rugi sebesar 920 juta rupiah. Kemudian di tahun selanjutnya 2017 dapat laba 100 juta rupiah. Kemudian ruginya itu sebesar 820.000 rupiah. Selanjutnya di tahun 2018 labanya sebesar 150 juta rupiah. Dan ruginya di tahun 2018 yaitu 670.000 rupiah. Selanjutnya di tahun 2019 laba yaitu sebesar 170.000 rupiah. Sedangkan rugi sebesar 500 juta rupiah. Nah, di tahun 2020 itu labanya 200 juta. Seperti diketahui laba berjalan sebesar 200 juta rupiah di tahun 2020. Sedangkan rugi sebesar 300.000 rupiah. Nah, dari tabel ini dapat dilihat bahwa sisa saldo rugi itu bisa dikompensasikan adalah sebesar 500 juta. Nah, saat ini berada di tahun 2020. Sehingga tahun 2020 ini adalah tahun terakhir perusahaan bisa mengkompensasikan kerugiannya. Nah, apabila laba tahun berjalan adalah 200 juta, maka 300 juta ini merupakan sisa saldo rugi. Nah, akan hangus karena pada tahun 2021 itu kan berapapun labanya maka itu menjadi dasar pengenaan pajak. Sehingga apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi akan mengalami kerugian senilai 300 juta. Nah, berbeda halnya dengan apabila perusahaan melakukan revaluasi, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yaitu membayar pajak dari dasar pajak yang rendah. Nah, berikut tabelnya yaitu dari tahun ke 2015 sampai ke 2020, kemudian revaluasi, ada laba dan juga saldo rugi. Nah, di tahun 2015 itu ruginya
1 miliar rupiah. Sama seperti tabel di atas, 1 miliar rupiah. Kemudian 2016 laba 80 juta. Ruginya sama 920.000 rupiah. Di tahun 2017 juga seperti itu, labanya 100 dan ruginya 820.000 rupiah. Selanjutnya di tahun 2018 juga sama, laba 150 juta rupiah dan rugi 670 juta rupiah. Selanjutnya 2019 masih tetap sama, laba 170.000 rupiah dan ruginya 500 juta rupiah. Nah, kemudian di tahun 2020 laba 200 juta rupiah. Kemudian rugi yaitu sebesar 300.000 rupiah. Nah, untuk revaluasi, labanya 350 juta. 350 juta rupiah dan saldo rugi kurang 50 juta rupiah. Nah, jika kita melakukan revaluasi aset ketika perusahaan dalam keadaan rugi, maka perusahaan itu tidak perlu membayar PPh final. Namun apabila keadaan perusahaan itu ternyata untung setelah perusahaan melakukan revaluasi aset, maka perusahaan hanya perlu dikenakan PPh badan 25%. Dari tabel di sini dapat dilihat bahwa perusahaan itu hanya perlu membayar PPh badan 25% dikali dengan 50 juta, yaitu sama dengan 12.500.000 rupiah. Nah, ini lebih rendah daripada harus kehilangan 300 juta karena tidak bisa dikompensasikan lagi. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila kondisi perusahaan itu rugi dengan kondisi seperti ini, maka sebaiknya perusahaan itu memilih untuk melakukan revaluasi aset. Baik, teman-teman, itulah penyelesaian atau penjelasan dari jawaban dari latihan soal tentang revaluasi aktiva tetap. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.